Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana nih kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, di video kali ini kita mau bincang-bincang nih mengenai laundry coin lagi. Kan di video sebelum-sebelumnya tuh aku udah janji tuh sama teman-teman, kan baru satu video malah janji sama teman-teman bahas lagi tentang bisnis coin laundry. Nah, di video kali ini kita mau bahas lebih jauh nih tentang bisnis coin laundry. Nah, di video kali ini kita mau bahas tentang 5 hal kenapa sih harus milih coin laundry, atau kenapa sih harus pindah ke coin laundry bagi teman-teman yang udah memulai bisnis laundry sebelumnya. Dalam artian bisnis laundry yang biasa itu ya, yang kiloan itu ya. Nah, kenapa sih harus pindah ke laundry yang sistem koin? Nah, sebelum masuk ke videonya, nih, seperti biasa nih, tuh di bawah tuh ada tombol merah kan teman-teman kan, itu diklik tuh tombol merahnya, di subscribe ya channelnya ya, biar semakin maju, semakin berkembang. Jadi saya lebih semangat memberikan konten-konten yang edukatif lah untuk teman-teman semua, bagi kita semua. Jadi kita saling belajar, oke? Nah, bagi teman-teman yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak, yang sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman udah dukung terus channel ini, di like juga, di share ke teman-teman yang lain sebagai bahan edukasi untuk kita semua. Nah, langsung saja ya kita masuk ke videonya. 5 hal kenapa harus pilih bisnis laundry coin. Nah, di bagian yang pertama itu kenapa kita harus milih pindah ke bisnis coin laundry untuk bagi yang udah mulai bisnisnya, atau memilih coin laundry sebagai bisnis pertama yang ingin menggeluti sistem bisnis di laundry. Yang pertama itu alasannya itu karena persaingan bisnis, teman-teman. Satu, persaingan bisnis. Bang, kenapa sih persaingan bisnis? Ya itu teman-teman karena kita di dunia ini ya selalu bersaing. Nah, begitu juga dalam hal bisnis, kita harus bersaing bisnis, tapi dalam artian persaingan bisnis yang sehat ya teman-teman ya. Jangan yang jelek-jelek gitulah. Udah nggak zamannya yang kayak gitu dosa. Oke, persaingan bisnis. Teman-teman sebagai entrepreneur atau sebagai pengusaha lah, kita sebut, kita harus memiliki jiwa saing lah gitu ibaratnya. Kenapa? Karena kita mau menjaga produk atau mengenalkan bisnis kita ini dengan customer lain. Nah, di samping itu yang setipe sama kita itu entrepreneur atau pengusaha-pengusaha lain pasti ada. Nah, itu kita harus bisa memiliki jiwa saing dalam bisnis, yang dalam hal jiwa saing yang sehat ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat kan di zaman sekarang itu kan laundry yang sistem yang biasa ya, model-model biasa yang kiloan itu kan udah mulai ditinggalkan orang tuh kan, karena banyak udah pesaing-pesaing bisnis lain, orang pengusaha-pengusaha lain yang mulai pindah dari laundry yang lama ke laundry sistem koin ini. Nah, begitu juga sama kita. Kalau misalnya teman-teman yang baru mau memulai usaha bisnis, saya sangat sarankan mulailah dari bisnis coin laundry. Jangan mulai dari bisnis yang lama, bisnis laundry yang lama itulah, karena saingan kita ini udah mulai pindah haluan, bukan pindah haluan, pindah ke lebih yang maju lah sistem laundrynya. Jadi itu teman-teman saran saya. Nah, kalau teman-teman yang udah memulai bisnis laundry dari dahulu, dari awal, atau sebelumnya udah pernah sedang melanjutkan bisnis laundry, itu mulai berpikir-pikir lah teman-teman untuk pindah ke sistem coin laundry atau sistem kartu, sama sih sebenarnya itu. Nah, itu ya teman-teman yang nomor 1. Nah, yang nomor 2 itu sifat dari bisnis itu sendiri teman-teman, ya kan? Sifat dari bisnis itu sendiri yaitu bergerak dan perlu pembaharuan. Nah, itu kenapa dari yang nomor 1 tadi perlu persaingan bisnis, karena bisnis itu harus bergerak, perbaharuan, inovasi, itulah bisnis. Oke, kita harus bisa beradaptasi dengan pertumbuhan bisnis itu. Nah, jadi itu mendukung alasan saya kenapa harus pindah ke
coin laundry, atau mulailah bisnis yang untuk di laundry, mulailah dari bisnis coin laundry. Nah, itu yang kedua ya teman-teman ya. Yang nomor 3 itu dari permintaan pasarnya teman-teman. Kita tahu nih kan di zaman sekarang nih kan orang-orang tuh udah mau yang ekspres, yang mau murah-murah gitu kan teman-teman kan. Kita ambil aja lah contohnya yang di franchise produk makanan, kita sebut aja lah mereknya itu misalnya McD kan teman-teman kan. Kita lihat itu sekarang mereka udah ada yang sistem drive-thru. Nah, seperti itu. Dulu kan tuh nggak ada tuh sistem drive-thru. Kalau mau beli aja ya kita harus parkir kendaraan, masuk ke dalam. Nah, sekarang mereka karena permintaan pasarnya itu mau cepat, mau ekspres, simple, nggak ribet, jadi mereka adakan drive-thru. Nah, sama seperti konsep yang kita buat ini di Coin Laundry. Jadi kita buat sistem Coin Laundry itu yang ekspres, yang cepat. Dia 1 jaman paling lama 2 jam selesai pakaian mereka, dan harganya juga murah. Kalau kita misalnya hitung-hitung yang di pasaran lah ya teman-teman ya, kita pasarannya itu kan 25.000 per 7 kilo ya kan. Nah, kalau kita hitung per kiloannya itu untuk sistem yang laundry coin ini 25.000 dibagi 7 kilo itu per kilonya itu cuma Rp3.571. Nah, itu bayangkan teman-teman, 1 kilonya itu aja Rp3.571. Kalau kita bandingkan ke sistem laundry yang lama itu kan, yang sistem biasa kita bilang ya, itu kan dia 6.000 ya, 6.000 per kilo ya kan. Nah, ini kalau yang sistem koin itu dia hanya Rp3.571 per kilonya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi memang harganya sangat murah. Selain itu, yang sistem lama itu kan yang 6.000 per kilo itu kan bisa siapnya itu 2 hari atau 3 hari ke depan kan. Itu pun belum tentu, kalau misalnya harinya hujan, dia tidak punya tempat menjemur, jadinya basah, ya bisa lebih lama lagi seperti itu. Kalau dia sistem laundry coin ini kan nggak bergantung sama cuaca. Karena kita memakai mesin pengering, jadi kita bisa meyakinkan pelanggan bahwa pakaiannya itu siap dalam 2 jaman. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu tadi kita di nomor 3 itu tadi ya, permintaan pasar sudah harus ekspres, murah. Nah, ada lagi nih, karena sejaman sekarang itu masyarakatnya itu ada yang mau cuci sendiri juga tuh teman-teman. Misalnya mereka bawa pakaian kan dari rumah tuh, mereka nggak mau nih kita yang nyuciin, jadi mereka mau sendiri yang mencucikan pakaiannya, karena mungkin ya ada privasi lah seperti itu ya kan. Jadi mereka sendiri yang ingin masukkan pakaiannya, ingin mengeluarkan pakaian dan mengeringkan sendiri. Nah, itu kelebihannya dari sistem laundry coin ini. Kalau misalnya di sistem laundry yang lama-lama itu kan nggak bisa kan teman-teman kan, karena pun itu biasanya ya, kalau yang sistem laundry yang lama itu kan kita cuma mendrop pakaian di situ, dan mereka bawa tuh pakaiannya misalnya ke rumahnya atau ke tempat pencucian, bukan di situ biasanya. Itu cuma untuk interaksi sama pelanggan lah, customer aja mendrop pakaiannya, nanti cucinya di tempat lain, baru dibawa lagi ke situ, pelanggan tinggal ngambil. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya yang sistem laundry coin ini, pelanggan bebas tuh, mau cuci sendiri bisa atau mau dicuciin juga bisa. Nah, itu permintaan pasar tadi ya. Nah, yang nomor 3. Yang nomor 4 itu kita baru masuk bicara ke profit yang besar. Nah, ini relatif ya teman-teman ya, profit ya, karena banyak faktor sih yang menentukan profit ini, atau omset lah kita bilang, nggak usah profit, karena banyak faktor yang menentukan omset ini. Karena kita harus bisa memilih tuh tempat yang strategis, kita lihat pasarnya itu yang gimana. Nah, yang saya lihat ini pasar untuk yang coin laundry ini itu yang bisa kita bilang hampir ke semua golongan lah, mau dari yang golongan bawah, menengah, atas, itu ya boleh-boleh aja untuk di sistem laundry coin ini. Jadi makanya pasarnya itu dia mencakup pasar yang luas, sehingga kita bisa memperoleh profit yang besar. Ingat ya, kita kalau dalam bisnis laundry coin ini tidak mengejar
satu pelanggan itu harus ngasih banyak. Enggak loh, bukan seperti itu teman-teman sistemnya. Kita bayangin aja loh, satu pelanggan itu cuma 25.000 loh. Malah kalau ada ibu-ibu yang minta cuci aja cuma 10.000 loh teman-teman. Tapi kalau kalinya banyak jadinya itu profit omsetnya kita juga jadi besar. Misalnya nih teman-teman bisa menyelesaikan satu hari itu katakanlah 80 lot misalnya satu hari itu. 80 lot itu misalnya kita buat cuci kering aja semua rata-rata 80 lot itu kan 80 dikali 20.000 misalnya untuk cuci kering kan 20.000 berarti sekitar 1.600.000 itu per harinya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa nih merangkul customer ini jadi banyak nih, di laundrynya lancar semua, itu jadi omsetnya jadi besar. Nah, jadi jangan berpikiran, lah ini kan cuma 10.000 mau berapa lama balik modalnya kan, seperti itu teman-teman kan. Jadi jangan berpikiran bahwa sistem laundry ini kecil nih untungnya, profitnya kecil karena cuma 10.000. Bukan, jangan salah teman-teman, tapi pukulannya itu loh yang besar. Karena pengalaman saya itu di bisnis coin laundry itu ya itu pukulannya. Kadang kami kemarin itu pernah hampir sampai ya sekitar 70-80 lot lah satu hari itu teman. Nah seperti itu ya. Kemudian ROA yang tinggi. Nah seiring dengan omsetnya itu yang besar, ROA itu teman-teman tahu nggak sih ROA itu apa? Nah aku jelasin sedikit lah ya ROA itu. Nah ROA ini adalah singkatan dari return on asset. Artinya apa? Return on asset itu kita artikan sebagai daya pengembalian aset lah ibaratnya. Daya pengembalian aset kita per tahun ya. Dia satuannya per tahun, daya pengembalian aset per tahun dari bisnis yang kita jalankan. Nah, ROA-nya itu tinggi, daya pengembalian aset untuk coin laundry ini tinggi teman-teman. Dikarenakan yang faktor nomor 4 tadi, omset yang tinggi. Jadi pengembalian asetnya itu besar, teman-teman. Nah, nanti untuk membuktikan ini, ROA yang tinggi ini, abang cuma cakap aja sih. Nggak ada bukti ya itu ya, teman-teman. Nanti untuk di bagian ROA sama omset ini nanti aku kasih lah sama teman-teman. Itu cash flow atau laporan keuangan. Laporan sebenarnya itu rahasia sih teman-teman ya, tapi ya untuk teman-teman sebagai bukti atau edukasi lah sama teman-teman bahwasanya saya ini nggak bohong kayak gitu loh. Saya akan tunjukin nanti cash flow-nya yang untuk tahun kemarin dari yang di laundry room yang di Laut Dendang ya, karena itu datanya udah cukup untuk diolah untuk memperoleh nilai ROA-nya. Tapi kalau yang di Bromo itu kan belum ada setahun, jadi kita belum bisa olah datanya untuk mendapatkan informasi ROA, misalnya profit per tahun apa segala semacam ya. Nah itu jadinya penting tuh ya teman-teman ya. Nanti kita lihat di video selanjutnya mengenai omset dan ROA. Nah jadi itu dia teman-teman 5 tips atau 5 hal lah kenapa sih harus milih coin laundry, harus pindah ke coin laundry. Itu dia tadi, yang pertama persaingan bisnis, yang kedua sifat dari bisnis itu sendiri yaitu inovatif, selalu inovatif. Nah yang ketiga itu adalah permintaan pasar. Yang keempat itu profit yang besar, itu penting tuh teman-teman, profit atau omset yang besar. Nah yang terakhir itu adalah ROA, daya pengembalian aset kita terhadap bisnis coin laundry ini. Nah oke, sampai situ ngerti ya teman-teman ya. Nah jadi itu tuh kenapa harus teman pikirin lah itu, mengapa harus milih bisnis coin laundry. Oke, itu berdasarkan pengalaman saya yang hampir jalan 2 tahun sih sebenarnya di bisnis laundry coin ini. Nah seperti itu. Nah kalau ada teman-teman yang udah menjalankan bisnis coin laundry duluan nih, atau yang sedang menjalankan bisnis coin laundry, ada yang kurang dari penjelasan saya tadi, boleh nih teman-teman kasih penjelasan di kolom komentar atau koreksi saya jika ada kesalahan dalam penjelasan saya tadi. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah jadi itu teman-teman
video kita kali ini mengenai hal-hal kenapa harus pindah ke Coin Laundry. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe dulu lah itu. Aduh capek ngomong nih. yang belum subscribe dulu itu, tombol merah itu dipencet di bawah ya teman-teman ya. Jangan lupa dibunyiin dulu juga tuh loncengnya, biar kalau misalnya ada video-video yang terbaru dari saya itu teman-teman dapat notifikasi di HP-nya, jadi bisa langsung tahu updatean terbarunya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di like, di share juga ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih banyak atas waktunya udah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.